Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Komunikasi Optik mengenai perancangan link optik point-to-point dari STO3 Panakukang ke BTN Bumi Samata Permai Blok 8. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatima Azara dengan NIM 110.119.0300 dari TT4312. Jadi, pada presentasi ini saya akan memaparkan mengenai perancangan link optik point-to-point dimulai dari pembahasan rancangan jalur kabel fiber optik, yang kedua, bill of quantity, yang ketiga, spesifikasi sistem link optik, yang keempat, link power budget, dan yang terakhir ialah rise time budget. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Berikut adalah rancangan jalur kabel fiber optik, di mana titik A merupakan titik penarikan kabel yaitu STO3 Panakukang Makassar. Kemudian titik B yaitu BTN Bumi Samata Permai Blok 8 Goa. Dan titik 100 meter dari rumah pelanggan ialah ODP, Optical Distribution Point. Rute dari STO3 Panakukang Makassar ke BTN Bumi Samata Permai Blok 8 Goa berjarak 11,5 km. Selanjutnya, kita membahas mengenai Bill of Quantity atau BOQ. BOQ ini diperlukan untuk mengetahui rincian harga dari seluruh biaya perangkat yang digunakan dalam pembangunan link optik. Dalam hal ini, perhitungan BOQ hanya dilakukan untuk perhitungan biaya yang sifatnya teknis, sedangkan yang sifatnya non-teknis seperti biaya galian, izin wilayah, dan lain-lain tidak dimasukkan ke dalam BOQ. Berikut adalah material serta kisaran anggaran yang kita butuhkan untuk membangun perancangan link optik ini. Jadi yang pertama, saya membutuhkan kabel duct yang berkapasitas 24 core sepanjang 11.500 meter. Harga per material dapat dilihat sebagai berikut dan harga totalnya juga dapat dilihat pada kolom terakhir. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan kabel drop core yang akan digunakan dari titik ODP ke rumah pelanggan sepanjang 100 meter. Kemudian yang ketiga, saya membutuhkan joint closure sebanyak 5 buah joint closure dikarenakan saya mempunyai 5 sambungan. Kemudian yang keempat, saya membutuhkan tiang besi sebanyak 3 buah yang digunakan di titik ODP. Kemudian jarak dari tiang ODP ke tiang berikutnya itu 40 meter, itu adalah tiang kedua. Kemudian 40 meter selanjutnya itu adalah tiang ketiga. Dan jarak dari tiang terakhir ke rumah pelanggan itu ialah 20 meter. Kemudian saya juga membutuhkan patch cord 1 buah. Kemudian saya membutuhkan 1 buah kabinet ODP yang sudah dilengkapi dengan passive splitter dan adapter SC. Dan yang ketujuh ialah saya membutuhkan aksesoris tiang. Kemudian yang kedelapan ialah saya membutuhkan pengadaan rise pipa untuk pengaman kabel optik ke ODP 1 buah. Selanjutnya, saya membutuhkan pemasangan pipa duct pada jembatan sepanjang 100 meter. Hal ini dikarenakan jalur yang saya pakai dilewati beberapa anak sungai sehingga terdapat 4 jembatan yang setidaknya kalau dilakukan penjumlahan panjang dari keempat jembatan tersebut itu berkisar 96 sampai 100 meter panjangnya, sehingga saya di sini membutuhkan pipa duct pada jembatan. Kemudian selanjutnya saya membutuhkan pipa HDPE untuk melindungi kabel duct dalam tanah sepanjang 11.400 meter. Kemudian saya juga membutuhkan alat tentunya. Yang pertama ada fusion splicer, yaitu alat yang digunakan untuk penjambungan fiber optik 1 buah. Kemudian yang kedua belas itu ialah saya membutuhkan alat cleaver
yang digunakan untuk memotong ujung muka fiber. Kemudian yang ke-13, saya membutuhkan 1 buah stripper untuk mengupas serat. Kemudian yang ke-14, saya membutuhkan 1 buah optical light source atau OLS yang digunakan sebagai pemancar sinyal optik. Dan yang ke-15, saya membutuhkan optical power meter atau OPM untuk penerima sinyal optik. Dan yang ke-16 itu saya membutuhkan optical time domain reflectometer yang digunakan untuk mengukur beberapa parameter dari fiber optik itu sendiri, seperti halnya redaman dan lain-lain. Adapun total biayanya itu berkisar harganya 200-an juta. Selanjutnya, kita membahas mengenai spesifikasi sistem perancangan link point-to-point. Perancangan link point-to-point juga harus memperhatikan karakteristik dari alat dan bahan saat penginstalan agar perhitungan LTB dan RTB dapat dihitung dengan benar. Berikut adalah spesifikasi sistem untuk perhitungan link power budget, di mana pada perancangan saya ini, saya membutuhkan 2 buah konektor, yang dimana redaman per konektornya itu 1 dB. Kemudian dalam perancangan ini saya melakukan 5 kali sambungan, dan redaman persambungannya ialah 0,2 dB. Kemudian panjang total kabel fiber optik saya ialah 11,5 km dan redaman fiber optik per kilometernya itu 0,3 dB. Kemudian juga diketahui margin sistemnya itu 3 dB, daya kirim transmitternya 3 dBm, dan sensitivitas minimum receivernya itu minus 28 dBm. Berikut juga adalah komponen serat optik yang saya gunakan itu ialah tipe single mode 1310 G652D, di mana nilai-nilai ini saya dapatkan dari referensi berikut. Maksimum atenuasinya ialah 0,35 dB per kilometer. Kemudian untuk nilai chromatic dispersionnya itu 3,2 picosecond per nanometer kilometer. Kemudian untuk mode fill diameternya itu 9,2 plus minus 0,4 mikrometer. Kemudian untuk mode fill concentricity errornya kurang atau sama dengan 0,6. Selanjutnya, berikut adalah komponen sumber optik. Komponen sumber optik yang saya gunakan ialah laser, yang dimana nilai ini saya dapatkan dari referensi berikut, dimana panjang gelombangnya ialah 1310 nanometer, dan untuk data rate-nya 1,25 Gbps, untuk lebar spektralnya ialah 1,2 nanometer, dan untuk rise time dari transmitter atau laser ini ialah 100 picosecond. Selanjutnya, untuk komponen detektor optiknya saya menggunakan pin, yang dimana di sini saya hanya mencatat rise time dari pin ini atau rise time dari receivernya itu 45 picosecond. Data ini saya dapatkan dari referensi berikut. Kan rumus PRX sama dengan PTX dikurang redaman total, di mana redaman total terdiri dari beberapa kontribusi lagi. Langsung saja kita lihat keterangan dari setiap kontribusi ini, yang dimana PRX merupakan daya optik yang diterima, PTX merupakan daya yang dikirim dari sumber cahaya, kemudian redaman total satuannya dB yang terdiri dari NC, yaitu banyaknya konektor yang kita gunakan. Kemudian ada redaman C, yaitu redaman konektor. Kemudian ada banyaknya sambungan atau end splicing. Kemudian ada redaman sambungan juga. Kemudian ada L, yaitu panjang total kabel satuannya kilometer. Kemudian ada redaman F atau konstanta redaman fiber per kilometernya. Dan yang terakhir ada margin system. Sebelumnya, nilai-nilai ini telah kita cantumkan pada slide spesifikasi sistem. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya ke perhitungan link power budget. Maka di sini adalah PRX sama dengan 3 dBm dikurang redaman total, di mana redaman totalnya ialah banyaknya konektor dikali redaman konektor per banyaknya konektor, yaitu 2 kali 1,
ditambah dengan banyaknya splicing. Banyaknya splicing ini didapatkan dari perhitungan L dibagi 2 dikurang 1, kemudian dikali dengan redaman persambungan yaitu 0,2 dB. Selanjutnya ditambah dengan panjang kabel total yaitu 11,5 km dikali 0,3 yaitu redaman fiber per kilometernya ditambah 3 dB, yaitu 3 merupakan nilai margin system. Perlu diketahui lagi bahwa nilai-nilai ini merupakan nilai yang telah disebutkan pada slide spesifikasi sistem. Baiklah, langsung saja kita hitung. Hasilnya itu ialah minus 6,45 dBm. Jadi, daya optik yang diterima itu ialah minus 6,45 dBm. Nilai ini kemudian akan dilakukan evaluasi, atau dalam arti lain kita akan menghitung anggaran link power budget. Anggaran link power budget ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai daya yang diterima dengan sensitivitas penerima, di mana anggaran link power budget dapat terpenuhi apabila nilai dari daya yang diterima itu lebih besar dari sensitivitas penerima. Ternyata anggaran link power budget terpenuhi. Hal ini dikarenakan minus 6,45 dBm yang telah kita cari sebelumnya itu lebih besar dari minus 28 dBm, yaitu nilai sensitivitas penerima. Selanjutnya mengenai rise time budget. Rise time budget merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi pada saluran transmisi. Tujuannya adalah untuk menganalisis kerja sistem secara keseluruhan dan memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Jadi untuk rise time budget itu sendiri kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. T sistem sama dengan akar dari penjumlahan TI kuadrat, di mana TI kuadrat itu terdiri dari beberapa kontribusi nilai lainnya. Langsung saja kita lihat keterangan dari setiap kontribusinya itu ialah ada TTX yaitu rise time sumber cahaya, kemudian ada T-mode yaitu rise time dispersi modus, itu berlaku untuk multimode, kemudian untuk T materialnya yaitu rise time dispersi material, dan untuk TRX-nya ialah rise time detektor cahaya. Nilai-nilai ini sebelumnya juga sudah kita cantumkan pada slide sebelumnya, yaitu pada bagian spesifikasi sistem. Namun untuk saat ini kita ikut sertakan saja langsung, yang dimana TTX-nya itu ialah rise time sumber cahaya. Sumber cahaya di sini adalah rise time pada komponen sumber optik tadi, yaitu laser, yang dimana nilai rise time-nya itu 100 picosecond, kita ubah ke dalam nanosecond berarti 100 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian T-mode-nya itu sama dengan 0 karena kita di sini memakai tipe single mode. Kemudian untuk rise time dispersi materialnya itu kita lakukan perhitungan lagi, yang dimana dispersi dikali banyaknya atau total panjang kabel, kemudian dikali dengan lebar spektralnya. Nah, untuk dispersinya itu nilainya 3,2 kali 10 pangkat 3 nanosecond per nanometer kilometer, kemudian dikali dengan 11,5 km dikali dengan 1,2 nanometer. Ini juga sudah dicantumkan pada slide sebelumnya. Hasilnya ialah 44,16 kali 10 pangkat 3 nanosecond. Nah, untuk TRX itu sendiri atau rise time detektor cahayanya, kita memakai nilai dari rise time pin tadi, yaitu 45 picosecond atau 45 kali 10 pangkat 3 nanosecond. Kemudian kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya, sehingga didapatkan hasil 0,1182 nanosecond. Dari hasil ini kemudian dilakukan analisis dan evaluasi, di mana anggaran rise time budget itu terpenuhi jika rise time sistemnya
kurang dari degradasi transisi digital NRZ maupun RZ. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan di sini adalah menghitung dulu transisi digital NRZ-nya dengan cara TB dikali 70%. TB-nya ini kita bisa jabarkan lagi jadi 1 per bitrate-nya, karena yang kita ketahui pada spesifikasi sistem tadi ialah nilai bitrate atau data rate-nya. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam rumus 1 per 1,25 Gbps, atau kita sederhanakan, kita ubah penyebutnya 1,25 kali 10 pangkat 9 bps dikali 70%. Hasilnya itu ialah 5,6 kali 10 pangkat 10 second. Kemudian kita ubah ke nanosecond, hasilnya jadi 0,56 nanosecond. Nah, kemudian kita lakukan perbandingan. Apakah T-system kita sudah lebih kecil atau sama dengan transisi digital NRZ? Ternyata hasilnya anggaran race time budget untuk degradasi sinyal digital NRZ itu sudah terpenuhi, di mana 0,1182 nanosecond itu lebih kecil dari 0,56 nanosecond. Nah, selanjutnya ialah mengenai degradasi transisi digital RZ. Sama seperti NRZ, jadi perhitungan dari transisi digital RZ itu ialah TB dikali 30%. Yang ini 70%, yang ini 30%. Kemudian TB kita turunkan jadi 1 per bitrate-nya atau data rate-nya itu dikali 30%. Jadi langsung masukkan saja 1 per 1,25 dikali 10 pangkat 9 bps dikali 30%. Hasilnya itu ialah 2,4 kali 10 pangkat 10 second. Kemudian kita ubah ke nanosecond, hasilnya 0,24 nanosecond. Kemudian kita lakukan perbandingan apakah T-systemnya sudah lebih kecil atau sama dengan transisi digital. Ternyata hasilnya ya, anggaran race time budget untuk degradasi transisi digital RZ itu sudah terpenuhi, di mana 0,1182 nanosecond nilainya itu lebih kecil atau ya lebih kecil dari 0,24 nanosecond. Selanjutnya ialah mengenai kesimpulan. Jadi, berdasarkan analisis dalam perancangan link optik point-to-point dari STO3 Pak Nakukan ke BTN Bumi Samata Permai dengan jarak 11,5 km, didapatkan hasil perhitungan mengenai BOQ, LTB, RTB, dan degradasi transisi digital modulasi NRZ dan RZ. Dari perhitungan BOQ, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun link ini sebesar Rp239.022.474. Dan untuk perhitungan dari link power budget, didapatkan hasil daya terima sebesar minus 6,45 dBm, yang dimana nilai ini telah memenuhi anggaran link power budget, dikarenakan minus 6,45 dBm lebih besar dari nilai sensitivitas penerima, yaitu lebih besar dari minus 28 dBm. Sedangkan untuk perhitungan race time budget, didapatkan nilai dispersi sistem yang masih di bawah nilai degradasi digital modulasi NRZ, yang dimana dapat dibuktikan bahwa 0,1182 nanosecond lebih kecil dari 0,56 nanosecond. Begitupun dengan nilai degradasi digital modulasi RZ, di mana dispersi sistem yaitu 0,1182 ns lebih kecil dari degradasi digital modulasi RZ yaitu 0,24 ns. Oleh karena itu, anggaran race time budget juga telah terpenuhi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.